Halo, jumpa lagi dengan saya Om Dosen. Kali ini adalah volume 3 tentang struktur tulisan, masih tentang struktur tulisan dan tanda tangan pada edisi grafologi ini. Struktur tulisan dan tanda tangan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala tulisan, badan tulisan, dan ekor tulisan. Dan ketika seseorang menjalankan sebuah tes dengan cara menuliskan siapa dirinya, maka akan tersusun kata-kata, dan kata-kata itu adalah suatu pengalaman kompleks yang melibatkan sifat dan situasi sekaligus. Artinya ketika orang menuliskan kata-kata itu adalah sebuah pernyataan dalam dirinya, sebuah pernyataan jujur dalam dirinya. Nah, kalimat-kalimat yang teruntai dari kata-kata tersebut itu merupakan perjalanan kehidupan dari masa lalu waktu dia kecil, kemudian masa kini ketika dia dewasa atau menjelang dewasa, dan menuju masa depan. Oke, kembali ke topiknya, bahwa step pertama untuk grafologi adalah kita mengidentifikasikan 3 bagian dari tanda tangan tersebut, dari tulisan tersebut. Oke. Nah, ini sudah saya bikinkan bahwa kalau kita garis ya, bahwa ini merupakan terdiri 3 bagian, yaitu ini bagian ekor, ini bagian tengah atau badan, dan ini bagian kepala. Selalu kita bikin 3 garis ini. Nah, di episode ini belum saya jelaskan tentang artinya apa, tetapi lebih kepada teknis dulu, apa yang kita harus lakukan sebelum kita membaca ambience atau kepribadian seseorang dari tanda tangan atau tulisannya. Kita bagi 3 dulu ya. Ulangin ya, yaitu ini adalah bagian ekor tulisan, kemudian ini bagian tengahnya, ini bagian atas. Coba kalau kita pahami bahwa pasti selalu ada bagian tengahnya, dan dimana kurang lebih bagian tengahnya itu ya segini-segini aja gitu ya. Kita lihat ya. Dan bagian atas juga dia kurang lebih tingginya hampir sama gitu. Dan nanti ini ada maknanya sendiri, kenapa ini melewati garis, kemudian nanti konsisten atau tidak, kemudian jarak antara hurufnya konsisten atau tidak, kemudian ini kenapa kepadanya, kenapa dia nggak kepada, kenapa D-nya tuh ngumpet misalnya di sini ya. Ini Allah, Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kita lihat kenapa Y-nya itu melebihi badannya gitu ya. Harusnya kan Y-nya begini ya, nggak melebihi ini ya, nggak melebihi atas gitu ya, kepala. Begitu juga M-nya, kenapa dia melebihi. Kemudian kita lihat huruf L-nya ini adalah tegak lurus. Ini ada maknanya masing-masing gitu ya.
ketika dia huruf T, huruf B, huruf H, huruf L, dia konsisten tegak lurus begini ya. Tapi ada juga kasus lainnya yang huruf T-nya itu miring ke kanan, huruf B-nya miring ke kiri, seperti itu. Oke. Nah, kemudian contoh lagi, misalnya kita lihat misalnya ini ya. Kita bikin ini lagi satu. Yang paling mudah adalah membuat badan tulisan gitu ya. Membuat badan tulisan. Oke. Ini juga badan tulisan. Ada kepalanya, ada badannya, ada ekornya sedikit, kan? Terus kemudian ini alhamdulillah. Itu. Kalau kita perhatikan bahwa huruf dari ini konsisten ya, tapi ada juga yang nggak konsisten. Kita lihat huruf A. Huruf A pada saat ini dengan huruf A alhamdulillah ini berbeda ya. Huruf A ini ya, huruf A saat ini dengan huruf A alhamdulillah ini berbeda ya. Sebagai pembukaan awal, A yang saat ini dengan A ini bisa saja A ini adalah dia merasa tertekan gitu ya, karena dia lebih kecil dibandingkan dengan A yang ini. A ini dia merasa lega gitu ya ketika dia menulis A-nya ini gitu ya. Alhamdulillahnya juga gitu ya. Kita lihat soalnya kita baca dan saat ini tuh dia merasa lega saat ini, dan berkat rahmat ini dia seperti ya seperti ulang tadi ada tekanan gitu ya, gitu kan. Ketika dia, coba Anda perhatikan saat ini dengan percaya dibandingkan dengan yang A alhamdulillah dan rahmat juga dannya ini. A-nya kan berbeda ya. Ini adalah tekanan psikologis berbeda gitu. Oke. Baik, segini dulu dari kami Om Dosen. Nantikan volume berikutnya. Jika ada pertanyaan sehubungan dengan penjelasan, bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Kemudian klik love jika suka, dan subscribe channel Om Dosen di YouTube. Salam dari Om Dosen.